Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna lil 'alamin nadhiran wa basyira. Bapak sekalian, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sudah di hari ke-10 ya. 11. Nah, bahkan hari yang 12. Ya. Jadi bulan ini sering kita sebut bulan kemenangan. Sampai terakhir tadi malam ya, di pesta demokrasi kita aja semuanya menang. Luar biasa, kita Ramadan. Luar biasa. Pertama-tama di Indonesia itu ada yang menang semua. Di Amerika aja sumbernya demokrasi tidak ada. Tapi di Indonesia senang semuanya, alhamdulillah. Ya. Nah makanya kemudian kemenangan Ramadan ini kita melipat gandakan. Karena apa? Kita tahu bahwa Ramadan bulan istimewa. Kenapa kemudian menjadi istimewa Bapak-bapak Ibu sekalian? Kita tahu sumber ketakwaan, sumber keimanan dengan Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Ya. Kalau seandainya turunnya di bulan Muharram, maka kemudian bulan Muharram adalah tempat kita kemudian beribadah setulus-tulusnya, habis-habisnya. Ya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan pilihannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah pilih. Yakhtar, dialah Allah yang memilih, dan pilihannya adalah tidak akan pernah salah karena berdasar pada keilmuan dan pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu Quran ini sebagai manual petunjuk yang berlaku sepanjang zaman dan di berbagai waktu sejak diturunkannya, maka kemudian waktu turunnya diminta seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk kemudian mensyukurinya. Syukur itu dengan apa? Pertama dengan hati yang senantiasa mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Ramadan, nikmat itu apa? Nikmat penurunannya Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan kita, bahwasanya Ramadan disupport oleh Allah, oleh Rasulullah SAW agar lebih banyak dekat dengan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala Ramadan beliau kemudian tilawah tadarusan di hadapan Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir hidupnya beliau iktikaf sampai kemudian 20 hari. Dan tamat Qurannya di depan Jibril juga 2 kali selesai. Sampai disebut bahwa manakala Rasulullah SAW kemudian tadarusan sama Jibril, dia mau ketemu, maka kemudian disebutkan karihil mursala, infaknya kayak angin berembus. Ya, angin berembus. Kenapa? Karena beliau lagi dekat dengan sumber cahaya Quran, dan kemudian Ruhul Qudus, yaitu spirit keimanan, direkturnya adalah Jibril alaihissalam. Kita akan tahu salah satu peran malaikat adalah apa? Meneguhkan hati orang-orang beriman. Makin kita dekat dengan Allah, makin kuat posisi malaikat memotivasi kita. Maka kita bahas hadisnya ini, bahwa inna lisyaitani bibni Adam bibni Adam, syaitan punya sinyal pada anak Adam, kata Rasulullah SAW. Walil malaikati lamah, dan malaikat pun punya sinyal untuk bisa kemudian menegaskan anak Adam. Sampai-sampai disebutkan bahwa sampai kepengen tidur saja kita masih diikuti oleh setan. Kata setan, ikhtin bisyar, untuk hari ini, malam ini
nggak usah ada doa, nggak usah ada kemudian baca surah Al-Baqarah, ayatul kursi, doa mau tidur, nggak usah, langsung aja. Tetapi malaikat mengimbangi, lalu mengatakan ikhtim bi khair, awali tutup hari ini dengan kebaikan, yaitu dengan doa, baca surah-surah al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau perlu berwudu, kalau perlu tilawah, kalau perlu ucapkan subhanallah 25 kali, kalau perlu ucapkan alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, dan seterusnya. Kemudian di pagi hari sama. Ya. Setan kemudian mengatakan iftah bisyaur, hari ini awali dengan keburukan. Ya, nggak usah sholat, ya, nggak usah ngaji. Tapi malaikat bagi orang yang kuat imannya diingatkan pula iftah bi khair, bukalah dengan kemudian kebaikan, awali dengan doa bangun tidur. Kalau perlu tambah dengan sholat kemudian witir, kalau perlu tambah kemudian dengan qiyamul lail, kalau perlu setelah itu kemudian perbanyak istighfar. Karena orang yang baik adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang baik adalah orang yang memanfaatkan waktu sahur untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang punya prinsip Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan konsisten istiqamah di dalam konsep la ilaha illallah, tatanazzalu alaihimul malaikah, yang dominan di dalam dirinya adalah malaikat. Malaikat. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Ramadan ini Rasulullah lalu kemudian bertemu langsung dengan Jibril dalam rangka untuk kemudian mengulang bacaan Al-Quran, sehingga ditetapkan ini Al-Baqarah. Ini yang pertama surah terpanjang yang turun potong-potong selama 23 tahun, dirangkai dan berdasarkan petunjuk Jibril yang menyampaikannya dari Allah. Ya, sampai ada ulama kita yang menyatakan bahwa Quran itu diturunkan kayak mirip bangunan yang sudah jadi di tempat asalnya, tinggal dipindahkan dan disampaikan oleh Jibril per item. Namun sudah ada nomor-nomor dan kodenya. Memang turunnya tidak kemudian beraturan sesuai dengan urutan mushaf, tapi pas nanti turun di bawah lalu kemudian disusun ulang kayak puzzle. Jadi sudah terbentuk. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa penetapan surah-surah ayat per ayat itu bukan kemudian wilayah Rasulullah SAW, tetapi itu adalah tauqifiyah, sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Kalau enggak, kenapa harus Iqra yang pertama berada di juz 30? Sementara Al-Fatihah walaupun turunnya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, kenapa harus nomor kali dulu? Itu apa? Karena ada hikmah yang baca Quran adalah sudah orang-orang yang dapat hidayah, dibaca panjang sampai 2 juz lebih begitu, orang mukmin tetap kuat. Ya, kalau orang kafir mah kurang untuk bilang aja sudah dari duluan perlu dibacain karena setannya banyak. Ada kan waktu serupa itu tidak logik kan dibaca itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibaca kan sampai Al-Baqarah yang panjang itu disebutkan bahwa inna syaitana yanzuru minal baiti alladzi tuqra fihi suratul Baqarah Rasul. Rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah, setan yang gak bakalan bisa betah di rumah itu. Iya. Jadi awalnya pengusir setan, ya, tolak balak, ujungnya juga sama. Ya, ujungnya sama. Cuman kalau kita jarang baca Quran, jarang namatin Quran, kita juga bisa kesetanan. Nah, kata Rasulullah, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran. Orang yang hatinya tidak terinternalisasi, tidak terinstal sedikitpun hafalan Quran, dan baitil khair, persis seperti rumah kosong. Yang menghuni kolom kosong akan ada yang pasti. Jadi coba kita isi, yang lain nggak berani, nggak ada penghuninya, ya, nggak ada penghuninya. Oleh karena itu jangan berkumpul Allah Subhanahu wa taala luar biasa
Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan lah Allah pilih Quran diturunkan. Sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sampai-sampai di Al-Fatihah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tiap saat begitu di setiap rakaat sholat kita. Setelah itu di surah Al-Baqarah Allah jawab, kalian minta hidayah mulu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Allah katakan, dzalikal kitab, inilah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan, petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa. Kalian minta, inilah Quran. Ya. Mau hidayah, inilah Qurannya. Ya. Oleh karena itu kemudian baca Quran saja, ya. Wa yatata'u fihi, bahasa hadis, bahasa Rasulullah. Baca Quran terseok-seok. Iya, ada ustaz yang dalam ceramah ya, zikir itu. Ya. Baca Alif Lam Mim katanya, anaknya yang baru bilang, alamma, karena baru belajar Alif Lam Mim. Nih, walaupun bacanya panjang, berat, tertati-tati, wa yatata'u fihi, kata Rasulullah, falahu ajran, tetap dapat 2 pahala. Pahala bacaan pertama, yang kedua pahala semangat. Pahala semangat. Oleh karena itu baca Quran, ya, tidak ada duanya di dunia. Ya, baca Quran Pak, 1 lembar. Tiap hari kita menu harian itu pagi-pagi sama kopi di 2 bulan Ramadan. Ya, kadang kita rumah, padahal tidak ada pahala definitifnya. Ya, kalau Quran sudah didefinisikan pahalanya 1 huruf, kemudian 10 pahala. Makanya kemudian kata Quran turun di sini ada berbagai keunikan yang diberikan oleh Allah, keistimewaan. Di antaranya kata Quran, Allah sebutkan kemudian di surah Asy-Syura, ya, di surah Asy-Syura sebelum surah Zuhruf, Allah jelaskan fungsinya. Allah katakan, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina, wahai Rasulullah, demikianlah kami wahyukan kepada kamu Quran ruhan, sebagai ruh, spirit, penyemangat, dan merupakan intisari hidup kalian. Di sini Allah katakan Quran sebagai ruh. Kenapa? Dalam prinsip Islam, tanpa Quran dianggap adalah orang yang tanpa ruh, dianggap mati. Makanya kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum qubura, jangan biarkan rumah kalian jadi kuburan. Kenapa sama mayat? Kenapa jadi kuburan? Seringnya dengan musibah. Ya, sholat jarang di sana. Apalagi kemudian undang orang datang makan-makan. Padahal salah satu amal utama dalam Islam itu adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Salah satu ciri orang muslim yang baik sering undang orang makan di rumah. Ya, jadi bahwa masyarakat perlu lagi kalau kita ada rezeki, maka ini gaji ke-14. Kalau 4 tinggal ke-12 saja. Iya, oke. Anggarkan sekian kalau kena dibagi makan. Kenapa nih? Saya enggak hanya sekedar syukuran aja. Jadi acara-acara yang kayak party itu, ya itu disupport oleh Islam. Kenapa? Belum manggil orang makan. Itulah kenapa kemudian dengar riwayat Nabi Allah Ibrahim tidak mau makan sendirian, kalau harus nyari orang. Ya, karena apa? Salah satu amal utama Islam selain yang disebut wa'atuz zakat, mengeluarkan zakat yang sifatnya wajib, sering-sering ngumpulin orang untuk makan bersama. Nanti terutama nanti kepada orang anak-anak yatim. Makanya kemudian banyak bentuk kafar dalam Islam itu kalau kita bersalah diganti dengan makanan. Diganti dengan makanan. Coba misalnya kayak yang mohon maaf berhubungan di luar di siang hari Ramadan walaupun istrinya. Nah itu kan kalau kemudian nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nah keluarga diminta kemudian mengeluarkan uang kalau juga tidak bisa membebaskan budak. Yang jelas hari ini nggak ada budak yang bisa dibebaskan.
Ujungnya puasa 60 hari juga belum tentu bisa. Maka solusinya adalah berikan makan kepada anak yatim. Termasuk kemudian fidyah. Bagi yang kemudian sakitnya sudah tidak diharapkan sembuh, atau kemudian bapak-bapak, nenek-nenek atau kakek-kakek sudah tua umurnya tidak bakal lagi bisa mudah untuk puasa, kayak begitu sudah fidyah. Diarahkan kemudian pemberian makan. Itu karena apa tadi? Bahwa amalan sosial pengganti ibadah kemudian spiritual ke Allah tergantikan dengan amal sosial di dalam Islam. Maka kemudian santunan, ya bahkan kita lihat sekarang ini ada yang disebut zakat fitrah, ya. Itu kenapa? Karena suatu nuansanya adalah sosial. Oleh puasa kemudian kita menyatakan ya harta kita, minum kita, istri kita, bukan istri orang. Tapi di Ramadan tidak ada istilah kalau Allah ini milik saya, kalian jangan coba-coba yang menyentuh kalau masih belum waktunya. Makanya kemudian disebutkan orang yang sahur di bulan Ramadan tanpa uzur, karena kita bahas di sini salah satu penyebab azab neraka. Tanpa uzur. Oleh karena itu sebagai penghormatan terhadap Ramadan, orang yang musafir sampai di rumahnya masih ada waktu sampai kemudian waktu isya, untuk menghormati Ramadan diminta untuk tidak makan dan minum walaupun tidak puasa. Wanita yang haid ataupun nifas tiba-tiba bersih jam 9 pagi, jam 12 atau jam 3, maka dari sejak bersih itu diminta untuk tidak makan dan minum sebagai penghormatan di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan tidak bisa bergantikan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Quran dari yang disebutkan oleh Allah sebagai ruh. Oleh karena itu ruh ini adalah semangat yang kemudian senantiasa menggerakkan kita. Setelah itu Allah katakan kemudian Ma'akun terjadi seluruh Quran ini jadi spirit, jadi ruh, jadi penyemangat. Ma'akun terjadi kamu tidak tahu mal kitab Quran itu apa, wal iman, dan kalian tidak paham apa keimanan. Walakin tapi saat ini tatkala sudah menggerakkan kalian ja'alnahu nuran, lalu kami jadikan dia cahaya. Nah coba kita lihat berfungsi dua. Pertama, secara pribadi menyemangati, menghidupkan, membuat hidup makin hidup, lalu kemudian juga menerangi. Karena dalam Islam belum tentu kita semangat lalu kita kemudian sampai di akhirat dengan bagus. Ya, karena apa? Semangat boleh, kita bisa tersesat tanpa ada petunjuk cahaya. Dan orang Nasrani dianggap semangat ibadah tersesat karena kurang cahayanya, yaitu kurang ilmunya. Oleh karena itu sebaliknya, orang Yahudi terlalu banyak cahayanya, ilmunya banyak. Nabi yang diutus mereka luar biasa, bahkan ada kitab Taurat, ada Zaburnya, tetapi mereka kemudian kurang mampu memahami yang namanya ruh spirit. Akhirnya na'udzubillah mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bapak sekalian, kita sering bilang begini, ya ilmu dikit yang penting diamalkan itu aman. Dibanding banyak gak diamalkan, dua-duanya bermasalah. Sedikit ilmu diamalkan bisa tersesat. Banyak ilmu gak diamalkan dibenci. Yang jalan lurus yang mana? Ilmunya ada, diamalkan gitu aja. Makanya dalam Islam kita siratal mustaqim, dua-duanya kita harus prinsip. Kalau sedikit ada diamalkan, apalagi banyak. Coba, ada nggak ayat di Quran yang Rasulullah Rasulnya minta selain ayat ini? Rabbi zidni ilma. Coba tanya sama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kan ayat Quran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya menyatakan tidak ada perintah di Quran Allah suruh Rasulullah minta dan juga begini. Tidak ada kasih mobil, ya, dan sosial Allah ya, tidak ada seperti itu. Karena apa? Disebutkan bahwa semua nabi itu adalah la yuwarithu dinaran wa la dirhaman, tidak mereka mewariskan dinar dan dirham, walakin warasul ilm, mereka mewariskan ilmu saja. Ilmu. Oleh karena itu mewariskan cahaya ini
Inilah yang disebut aturan-aturan syariat. Oleh karena itu dia mengatakan, awaman kana maitan, apakah orang yang telah mati? Mati di sini bukan karena nggak ada nafas, tetapi kita bernafas tapi tidak ada Tuhan sebagai hidayah. Fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan hatinya dengan Quran, dengan iman. Yamshi finnas, lalu kemudian kami berikan padanya cahaya nurun yahdi bihi man nasya, dengan munculnya semangatnya berquran lalu jadi cahaya, maka kemudian berjalan ke dalam manusia membawa cahaya itu tampil sholat, tampil puasa. Nih kayak ini hari ini Pak, saya lihat jumlah kita ini luar biasa tinggi. Kayaknya kalau tahu Israel hari ini dilema besar yang begini banyak itu, bisa jadi nggak berani ngomong Palestina. Bukannya mereka menyatakan kalau kaum muslimin sholat subuhnya sudah banyak yang begini, kami pasti akan dicari di sholat. Karena nggak bakalan Islam itu anti penjajahan, nggak mau ditekan. Nah hari ini di tengah kemudian kita seperti ini di Palestina sana terakhir dari malam di TV One itu sudah 20 meninggal. Sudah 20 meninggal, ada gara-gara ada 3 orang Palestina yang diculik kan, diculik lalu kemudian saat orang Israel diculik 3 oleh pemuda Palestina, akhirnya membabi buta menggalang hadis-hadisan. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah ini cahaya. Sampai di Quran disebutkan surah Nur. Surah Nur adalah surah terkait dengan masalah perzinahan, masalah bertahan dan seterusnya. Artinya apa? Roh Quran itu adalah iman, sementara kemudian Nur yang disebutkan adalah rata-rata masalah fikih. Masalah fikih. Karena seperti tadi, belum tentu kemudian kita tingkat spiritualnya tinggi, namun ilmu fikihnya lemah, bisa salah bikin sesuatu yang namanya bid'ah. Mereka kita contohkan sampai ada yang berwudu baca ini beda. Nah baik nama ini. Ya, doa pakai baju udah apa enggak yang dari Rasulullah? Pada bangun tidur udah apa enggak? Masuk rumah Bismillah, sholatnya Bismillah, sholatnya udah dipakai enggak? Habis pakai baju, alhamdulillah kita dikasih udah dipakai enggak? Yang ada aja dari Rasulullah belum kita pakai, masa bikin yang baru? Nah sampai mana minta doa habisnya pada doa itu, mau enggak dapat doa? Doanya gurunya para baik, ya doanya Rasulullah enggak kelar-kelar kita. Rasulullah dikit-dikit doa, dengar ya. Kilat aja menyamar apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-rahdu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Pujaannya Allahumma hawalaina wa alaina. Enggak ada hidup Rasulullah itu yang lepas dari luput dari doa. Masuk ke wilayah yang belum diketahui oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Tanpa kegigihan aja kita tak capek untuk kemudian mengamalkannya. Rasulullah disebut ahli zikir itu wallahu a'lam, selain sholat beliau tampil apa amalan beliau sesuai Quran, juga lidahnya jarang kemudian lepas dari zikir. Yang sering kita pakai baru masuk WC, keluar WC. Itu paling terkenal. Masuk WC, keluar WC. Iya. Sudah makan, sudah. Tapi kemudian tadi ketika ya, ada petir, ini belum pernah dilakukan. Ini saat ini ada doa tolong dibaca dulu. Oh, ini udah pasti dari hari ini. Saya kira ada Pak yang lebih bagus dari ini. Doa Rasulullah SAW semua sudah diterima dan sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Kenapa mati yang belum terbukti? Nah, bapak sekalian, itu Quran. Ya. Terkait dengan keistimewaan Quran, Rasulullah SAW katakan, "Utitu makanan Taurat as-sabr." Di Quran itu, ya, surah-surah panjang kayak Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Maidah, ya ada 7 surah panjang di Quran, semuanya ada di awal-awal itu. Yang panjang-panjang itu sama dengan levelnya Taurat. Lalu kemudian Rasulullah itu makanan Zabur ini. Adapun Zabur, surah-surah yang nilainya di Quran ayatnya sekitar 100 itu selevel dengan kemudian Taurat. Ya kayak surah Qaf ada sekitar 100, Ar-Rahman itu 100. Lalu kemudian Wawuti itu makanan Injil Al-Badani. Adapun
itu adalah surah-surah yang tidak ada imbangannya di agama lain. Oleh karena itu ada disebut وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, Quran mengungguli semua kitab suci sebelumnya. Jadi mana yang unggul? Nabi-nya yang unggul. Nabi unggul kan? Quran juga unggul. Ya. Begitu keunggulan Quran, kita katakan itu Rasulullah Nabi terakhir datang, tapi yang pertama masuk surga Rasulullah SAW. Bahkan yang masuk surga pertama itu Rasulullah SAW. Umat pertama yang masuk surga umat Islam, padahal kita yang terakhir. Bagaimana nggak cemburu yang lain? Oleh karena itu kenapa? Karena semua keunggulan ajaran agama ada semua di sini. Allah hanya kemudian selevel dengan surah-surah panjang. Ya, Zabur hanya selevel dengan surah-surah yang mengandung 100 ayat. Sementara Injil hanya selevel dengan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Oleh karena itu disitulah kemudian ini keunggulan Al-Quran. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah dikhususkan dengan surah penutup surah Al-Baqarah. Ya, kata Rasulullah ini utituhu ma'min kanzin min kunuzi baitin fil arsy. Ya, Al-Fatihah itu sama akhir surah Al-Baqarah saya langsung diberikan oleh Allah dari sebuah sumber pemberdahan dua arsy. Walau yutahu ma'nabil qadri, kedua surah itu tidak ada nabi sebelumnya yang pernah dikasih. Itu khusus untuk aku dan seluruh umat. Oleh karena itu Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan, disebut sebagai kitab ilahi, kitab ketuhanan. Artinya apa? Dimanapun orang baca di wilayah terpencil, dia bisa baca dan paham artinya, dia pasti tahu ini bukan bikinan manusia. Inilah kemudian yang bikin barat hari ini dan Eropa saat itu. Ketika baca Quran susah mereka untuk tidak paham bahwa ini Quran pasti benar. Soalnya kalau dari awal dari kita melalui kopi ini Al-Quran gak ada keraguan padanya. Kok pede banget penulis. Orang Al-Muqaddimah itu mohon maaf, ini hanya upaya kecil dari saya karena saya kan makhluk biasa. Tolong sidang membaca itu tulis ya. Ya, saya suka orang yang masukannya konstruktif. Yang ini dari awal, nggak ada keraguan. Ente baca, yakin aja. Siapa yang nulis? Kok nggak tahu? Ya memang yang bikin yang mutakabir, yang sombong, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang kalau kita datang, langsung pede banget. Ya, memang yang ahli pede yang bikin, nggak ada kelemahannya. Makanya kemudian orang hari ini, kalau kayak kita nggak boleh sombong. Kalau sombong, baru kita sombong sekarang, besok berterbuka kita. Kita coba jaga. Ya, hingga hari ini banyak yang mencoba ahli sastra nggak ada yang bisa. Bahkan yang levelnya di zaman Rasulullah saja nggak bisa. Ya. Kita yang mujizat sampai hari ini Quran masih utuh, nggak ada kitab suci yang masih utuh. Kita sebutkan mujizat nabi-nabi yang lain, tongkat Nabi Musa mana sekarang? Udah nggak ada. Sampai yang orang zaman dia saja yang tidak hadir di peristiwa itu tidak melihatnya. Nggak percaya, dengar berita saja. Tetapi coba kita lihat Quran. Rasul mati, Quran yang mujizat masih ada hingga hari ini. Sampai Rasul menyatakan itulah sebabnya kata mujizat itu tetap kokoh hingga hari kiamat, maka pengikutmu akan lebih banyak dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nggak bisa menghidupkan orang mati yang lihat hanya yang ada seketika ini. Kalau yang ada sekarang cuma kita aja yang lihat. Ya, yang percaya, yang lagi kemudian cuti ke luar negeri, kita nggak sampai mana ada ini, oh ya percaya, tapi kita katakan tidak sama yang melihat dibanding yang lain. Nggak sama. Karena apa? Melihat dan mendengar itu sangat berbeda. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah dan jelas. Quran ini tidak perlu jadi profesor dan memahaminya. Juga untuk semua manusia makin tinggi ilmu kita, makin kita bisa paham. Bahkan kita nggak paham perkara kalau lagi khusyuk, kenapa kok bisa bergerak? Kenapa kita bisa nangis? Padahal nggak paham. Karena ini adalah makna ilmu yang sama. Kita sebuah zaman, ya, kita untuk semua aspek agama. Quran membahas semua hal terkait keduniaan, apalagi masalahnya di presiden nggak bakalan Islam ini.
Nyari istri aja bagi perempuan nggak boleh non muslim. Masa nyari lurah, nyari camat nggak boleh bagi kurang. Kalau gitu, kalau kemudian ada di dalam hidup ini tidak ada Allah, tidak ada Quran, bahwa kita berarti berada bersama setan. Makanya Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah, kalian masuk Islam total. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan coba ikuti syaitan. Ya. Kenapa? Abdullah bin Salam orang Yahudi. Ketika dia masuk Islam, ada dia bilang, ya Rasulullah, gak apa-apa hari Jumat saya Jumatan, tapi nanti hari Sabtu saya cuti dulu dari Islamnya. Gabung sama teman-teman komunitas yang di saya, ya kerjasama gitu. Turun ayat ini. Kalau hari Sabtu aja so, jangan campurin sama Jumatan. Itu tuh kayak gitu. Kenapa? Kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti syaitan. Berarti di Jumatan lalu ngamalin selain Islam itu berjalan syaitan. Semua yang ada di luar Islam pasti setan. Oleh karena itu kita lihat di Al-Baqarah orang munafik, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau orang munafik itu ketemu sama setannya. Nah, siapa setannya itu bukan orang-orang kafir Quraisy. Mereka disuruh oleh setan semua. Kalau kita akan berusaha kalian yang bercanda, jadi alhamdulillah. Jadi bapak sekalian, Islam itu adalah jalan lurus. Selain Islam sudah dipastikan jalan-jalannya setan. Gak usah ini kurang dari proporsinya, lebih dari seharusnya sudah dianggap berpengaruh oleh setan. Oleh karena itu jalan lurus apa? Tepat, ringkas. Tepat, ringkas itu selalu jalan lurus. Dan itu butuh ilmu. Ya, butuh ilmu artinya apa? Masuk surga itu kalau sudah paham ilmu itu yang mudah. Tetapi kalau kemudian ilmu belum jelas, bisa kita muter-muter kejauhan karena kita tidak mau mendapatkan apa singkat dan kemudian pada itu tepatnya. Oleh karena itu, Siratal Mustaqim ada di ringkas dan padat. Oleh karena itu, bapak sekalian, ya, di Ramadan ini salah satu kemudian bentuk keistimewaannya adalah, ya, potensi untuk kemudian mendapatkan apa? Keterbebasan dari ancaman neraka tinggi. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah tegaskan, inna rajulan, seseorang idza shalla ma'al imam, manakala dia ikut salat bersama imam di tarawih hatta yansarifa, lalu kemudian dia balik, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dianggap sudah qiyamul lail satu semalam suntuk. Itu manfaat apa ya? Kali kalau kita pertanyaan ini 20 apa 8 Ustaz, kalau bisa 20 ya, setiap satu rakaat atau 2 rakaat satu halaman, silakan. Nih, satu halaman 2 rakaat mau ngambil 20 silakan, bagus sekali kalau itu. Bahkan 20 kayak sorry, satu rakaat satu halaman. Itu udah lihat itu di sorry kan, yang kayak apa yang mengambil ya apa sholat tarawih misalnya itu kan 23 ya 20. Tapi coba kita lihat satu ruku itu satu rakaat satu halaman, coba buat ya orang Indonesia seperti itu ngambil bagian itu. Ya kita 8 aja susah ngambil itu, dipotong setengah. Ya karena ada yang mengambil 20 tapi luar biasa. Alhamdulillah saudara. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ini satu orang yang mau khusyuk. Tarawih itu artinya adalah istirahat, dinikmati. Kita nggak usah merasakan kalau ada 20, kalau 8, apa dia? Itu kan masalahnya itu khusyuk kan? Bukannya ruhnya sholat itu ada di khusyuk. Ya. Kalau khusyuknya bisa 1 lembar sampai 20 silakan. Ya, hal seperti itu perlu kita. Yang kedua, ada yang harus kita mulai perbaiki. Seharusnya karena sholat tarawih adalah sholat yang kemudian kita nikmati, kenapa harus kemudian pas azan isya, kenapa harus langsung kemudian dilaksanakan? Bukan Rasulullah mengatakan bahwa ada syukur Allahumma aku tidak keberatan lah, ya lah akhirul isya ila al-azan, maka yang saya tunda isya itu
di saat malam sudah mulai lebih tenang. Itu keinginan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ya seharusnya kalau kita punya kita pengurus masjid sepakat ya jam 8 aja kita isya, ya kan? Biar nanti makannya dulu-duluan. Ini sudah kemudian makannya ngos-ngosan, ya. Ntar pas sholat tarawih ngos-ngosan lagi. Wah, kita mau baca Allah Akbar. Ini yang mana Allah Akbar? Ini belum ya. Assalamualaikum. Ini yang mana? Kita bingung. Mau ikut, nggak enak. Nggak ikut, lebih nggak enak. Nyari teman, nggak ada temannya. Ya, keluar sendiri dianggap aliran sesat, aliran beda. Kok orang makin bagus, berusaha bagus, malah disesat-sesatkan. Nah ini hal seperti itu. Jadi ya perlu di Indonesia ini ada yang mulai menggalakkan tunda isyaknya sama terawihnya supaya kita lebih tenang. Ya jangan setiap subuh juga udah pada ngorok nanti. Mana orangnya? Bukan dapat yang afdol, malah tidurnya yang afdol. Bahaya juga ya. Jadi hal itu perlu ditingkatkan. Ya. Termasuk kemudian potensi untuk mendapatkan kebebasan dari aturan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ini dari Allah Tabaraka wa Taala bahwa Allah Subhanahu wa Taala memiliki inda kulli fitrin, setiap kali orang berbuka atau minanna orang-orang yang sudah dibebaskan dari azab neraka. Jadi orang ini sampai puasanya ini catat ini aman. Kalau dia meninggal sekarang, meninggal besoknya, insya Allah surga secepatnya didapatkan. Ya, dalam kondisi seperti itu. Walaupun kami kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam. Setiap kita berbuka puasa sampai menjadi minta untuk berdoa. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang direkomendasikan. Nanti kemudian setelah memakan baru la dhama wa batallatil uruq wa tabasal ajru insyaallah. Iya. Bagus sekali ya. Hadis lain menyatakan ini. Inna hadha syahr qad hadarakum wa fi lailah khairun min alfi syahr. Di sini ada malam Lailatul Qadar. Mashhuran harum khairha. Siapapun yang tidak bisa mendapatkan kebaikan bulan ini, faqad urim, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di luar Ramadan sekian. Kenapa? Karena tadi luar biasa. Ramadan ini sampai Rasulullah kita harus tilawah, harus kemudian qiyamul lail al-sabila, sampai harus bangunkan keluarganya, sampai harus iktikaf di seluruh terakhir. Bahkan sahabat itu, apa ulama kata begini, ketika kemudian masuk bulan Ramadan, maka ulama itu menghentikan aktivitas intelektual. Ya, jadi tidak tulis buku, tidak baca buku, fokus ke Quran. Fokus ke Quran. Ya, tidak di semua ini. Bahkan mohon maaf ya, kayak baca Quran ditunda kecuali kalau target harian Ramadan itu apa? Ngaji itu kan. Kenapa yang prioritas? Entah 11 bulan nama Quran lama insya Allah. Iya. Iya. Walaupun ya kita nggak ada update titik, oh itu juga. Ya Palestina di sana kita nggak tahu. Tahunya dari WA. Karena WA negara kita nggak kayak Quran kalau kita lakukan ya nggak lakukan. Tapi WA ribet bunyi mulu kan. Facebook bunyi mulu. Iya. Dan itu salah satu inginnya kita kemudian senantiasa terkait dengan media sosial. Selama kita perlu ngasih info yang bagus. Jadi kita nggak perlu khawatir ketinggalan informasi karena ada WA, ada SMS, ada ini dan tangan kita sekarang Qurannya ada, Facebooknya ada, tinggal daya-daya yang mana yang buat. Kalau nggak itu Facebook tuh enak, nggak ada setannya. Ya, jadi kita boleh. Tapi kalau buka Quran, baru sulit itu. Ya kenapa setannya nggak mau kalau pasti kebanyakan? Kalau Facebook kan lanjut, lanjut dikit lagi, wah ada yang bagus. Tapi kalau Quran nggak gitu. Masya Allah. Itu beda ya, kenapa pahalanya beda? Jadi setannya akan juga di sana. Ya, doa sekalian kita habis waktunya. Ya, maaf masih ada beberapa yang belum terbahas terkait dengan Ramadan, terkait dengan kemudian tapi sampai situ semoga dengan Ramadan ini Allah menjadikan kita menang. Yang mana masuk ke dalam takwa sebagai bentuk ada dua tingkatannya dari 3 tingkatan beriman. Pernah kita bahas di sini. Pertama
ini tidak bertakwa lagi. Ini nggak lolos di Ramadan ini kalau kita masuk gitu. Yang kedua ketika termuktasid yaitu orang istiqomah sudah mulai banyak belajar Islam sehingga dia merasakan ketika kemudian imannya naik, tapi ketika turun merasa juga bahwa ini lagi sepi, paham gitu. Nah orang begini kenapa merasakan karena tentang bedanya mana iman naik mana yang turun. Kalau yang pertama tadi sama aja, sehingga nggak sholat jamaah biasa-biasa saja. Tidak tilawah Quran, nggak masalah. Tapi kalau yang kalau itu, waduh hari ini masih ada 2 juz belum kelar. Jadi gitu ya, tersiksa karena ibadah dan tersiksa itu yang membuat dia nyaman di akhirat. Yang nyaman di Solo ini ada kalau menjadi, waduh kenapa perkaranya, waduh, nah itu karena terlambat menjadinya. Makanya orang beriman itu capek. Hari ini 1 juz lagi belum kelar, waduh. Belum lagi kemudian janji yang Allah. Lalu selalu saya progres gitu. Tapi progres itu karena untuk keimanan. Hal yang lebih tinggi dan kita cari, yaitu mencapai derajat ihsan. Surah Sabiq bil khairat. Orang yang hampir semua amal kebaikan dia jalan adil. Ketika di masjid dia ada. Ketika di pengurus dia ada. Jadi di sini dari ini suruh jadi pengurus, pokoknya selalu berpikir bagaimana terlibat langsung dengan masalah agama. Nah, orang seperti ini insya Allah mudah-mudahan mendapatkan level ketakwaan yang tinggi, yaitu istiqamah yang ahli ihsan. Cukup sampai di sini. Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.